Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore yang berbahagia ini, dengan rahmat Allah SWT, kita bisa berkumpul di Mushola Ainul Yakin. Insyaallah pada kesempatan ini kita sedikit belajar tentang penyelenggaraan jenazah. Tentunya semua kita mengetahui bahwasanya ketika saudara kita muslim meninggal, maka ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang hidup terhadap yang meninggal, yaitu menyelenggarakan jenazahnya, mulai dari memandikan, mengapani, mensolatkan dan menguburkan. Ini tentunya jenazah yang meninggal normal, ya. Dan sebelumnya ketika kita menghadapi seorang muslim atau teman kita dalam sakratul maut atau sakit menjelang meninggal misalnya, maka kita dianjurkan untuk mentalkinkan muslim tersebut sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah mautakum, yaitu orang yang menjelang meninggal, bukan yang sudah meninggal, tapi yang menjelang meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun yang lainnya seperti sebagian mengatakan membaca surat Yasin dan sebagainya, sebagian ulama mendhaifkan atau melemahkan hadis tersebut. Maka yang sahih dan yang benar adalah ketika kita menghadapi orang yang sakaratul maut, mentalkinkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, cara kita mentalkinkan ya adalah dengan kita membisikkan kepada ke telinga yang meninggal ini, telinga kiri atau kanan sama, dengan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya. Mengucapkannya dengan tenang dan tidak tergesa-gesa atau sering. Kita misalnya mengucapkan ya, la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Kita biarkan terlebih dahulu jenazahnya atau orang ini. Bukan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, bukan. Karena orang yang sedang sakarat itu kondisinya enggak sama dengan orang yang normal. Ini pelan-pelan kita ucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan, maka kita diam. Kita usahakan akhir kalimat sebelum dia meninggal adalah kalimat tauhid, karena Nabi SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang dia akhir dari kalimat yang keluar dari mulutnya sebelum meninggal la ilaha illallah akan masuk ke dalam surga, kata Nabi. Maka kita talkinkan dengan pelan-pelan. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian kalau jenazah ini sudah meninggal,
Maka yang disunahkan oleh Nabi juga adalah memejamkan matanya, memejamkan mata. Dan ini disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu datang kemudian memejamkan matanya. Ini tentunya ketika jenazah ini dalam keadaan matanya masih terbuka. Maka Nabi memejamkan matanya, kemudian Nabi mengatakan, Innar ruha tabi'ahul basar idza qubida aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya roh itu mengikuti pandangan mata ketika meninggal. Maka ini disunahkan, dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menutup matanya kalau memang matanya terbuka. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan boleh mencium jenazah sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ini diantara yang disunahkan. Kemudian menutup seluruh jenazah ini dengan pakaian dengan kain, ya, kain panjang seperti ini. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Nabi. Nabi ketika meninggal maka beliau ditutup dengan kain, ya, kain panjang. Adapun mengkondisikan tangannya harus bersedekap, setahu saya tidak ada dalil tentang itu. Ya, harus bersedekap misalnya, baik ketika mau meninggal ataupun ketika mau disalatkan. Allah alam, setahu saya tidak ada dalil tentang hal itu, ya. Maka setelah kita menutup, ya, matanya, kemudian kita tutup dengan kain, ya, kecuali nanti adalah orang yang haji atau umrah, maka tidak perlu ditutup kepalanya, tidak boleh, ya. Karena memang orang yang meninggal dalam keadaan haji dan umrah, mereka nanti dengan keadaan seperti itu, ya. Dengan keadaan, ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya orang yang haji dan umrah tidak boleh menutup kepalanya. Kemudian, ya, setelah itu kita akan memandikan jenazah ini, dan ini perkaranya teknis, ya. Sebelum kita memandikan, mestinya kita mempersiapkan kain kafan terlebih dahulu. Atau ada 2 tim kalau bisa. Satu tim memandikan, satu tim lagi menyiapkan kain kafannya. Atau kalau tidak ada, misalnya kita cuma 1 atau 2 orang, maka ya kita menyiapkan kain kafan terlebih dahulu sebelum kita memandikan. Ya, kita persiapkan kain kafan ini supaya nanti setelah kita memandikan langsung jenazah ditaruh di kain kafan, tidak lagi di tempat, tidak kerja 2 kali, ya. Di tempat lain misalnya, sehingga kerja 2 kali, tidak perlu, ya. Maka ya kita menyiapkan kain kafan, dan ini sebenarnya lebih pada persoalan yang sangat teknis, ya. Tidak ada anjuran dari Nabi SAW secara khusus bagaimana bentuknya. Cuma Nabi menyebutkan bahwasanya kain kafan itu lebih utama dengan kain yang berwarna putih, tidak terlalu mahal, itu sederhana dalam kafan. Kemudian dianjurkan untuk bilangan ganjil, ya, kalau 1 atau 3 lapis, ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, mungkin kita praktekkan dulu. Ini kain kafan kita siapkan. Sebelum kita mau motong mungkin, ya, kain kafan ini, panjangnya berapa ini misalnya. Maka kita ukur mestinya jenazah, berapa panjang jenazah, tingginya berapa. Kemudian ini secara pengalaman saja, ya. Biasanya dilebihkan 1 jengkal di arah kepala dan kaki, ya, cuman seperti itu. Misalnya panjang jenazah 160 misalnya,
Ini teknis saja ya, tidak ada dalil dari Nabi SAW. Tapi ini kebiasaan yang insya Allah tidak bertentangan dengan syariat. Ya, ya kita lebihkan misalnya 1 jengkal, maka baru setelah itu kita potong ya. Ya silakan coba dipotong. Kira-kira seperti itu. Nah, kita bikin 3 lapis. Potong lagi. Satu lagi. Kemudian kita menyiapkan talinya ya terlebih dahulu. Juga biasanya juga ganjil, mungkin 5 atau 7. Sesuai dengan panjang atau tinggi dari jenazah. Berapa panjang atau tingginya, maka kita potong sebanyak ya mungkin 5 atau 7 misalnya. Nah, apa kita bisa ini aja. Ya karena ini semua sebenarnya adalah hal yang sifatnya teknis, ya tidak ada dalil khusus ya. Bagaimana talinya, atau kalau misalnya terlalu pendek ya kita potong yang panjangnya. Nggak apa-apa, ini cukup misalnya. Ya sampai situ. Nah, terus kita bikin 5 atau 7. 5 misalnya, minimal 5. Ya, sementara ada yang motong, kita menyiapkan kafannya. Coba ada yang angkat kainnya ini. Nah, sebentar, kita taruh dulu talinya sebenarnya di bawah ya. Nah, talinya di bawah. Kita bikin 5 aja coba, 5. Ya. Satu lagi coba, 5. Ya, ini baru 4.
cukup, coba 5. Kemudian kita taruh. Ya, ini sebenarnya kapan kita ini sebenarnya kecil ya. Yang harusnya sempurna itu adalah yang lebar ya. Tapi kita di Indonesia biasanya kapannya ya seperti ini. Maka kita yang pertama kita taruh dulu ya, di tengah. Ini yang pertama, kemudian yang kedua. Ini, nah kita agak lebarkan. Nah, ini ada garis tengahnya, taruh di situ. Dan satu lagi. Ya. Kemudian cukup. Kita siapkan mungkin kapasnya kalau ada. Ini semua sebenarnya ya tidak ada dalil secara khusus, tidak ada, tapi ini kebiasaan, tapi insya Allah tidak bertentangan ya dengan syariat. Kita mungkin menurunkan kapas di tempat yang kira-kira ini akan digunakan, misalnya di tempat ya panggulnya misalnya kira-kira nanti kita akan menaruh jenazah di mana. Kalau kita akan menyolatkannya di sini, ya misalnya, ya kira-kira panggulnya di mana? Ya nanti, ya cukup mungkin kalau nanti misalnya kita kalau ada itir atau parfum misalnya bisa ditaruh di sini ya. Nah kalau sudah selesai cukup, kita baru memandikan mayat ya. Kalau sudah siap ini baru kita masuk ke fase atau tahapan memandikan. Baru kita mandikan jenazah ini dan kita bawa misalnya ke tempat pemandian, dan yang kita usahakan yang membawa ini ya yang mau memandikan saja, yaitu kalau bisa kan, misalnya kita berempat atau berlima yang akan memandikan, dan memandikan ini siapa saja, ahli warisnya, keluarga, dan anak, orang tua, paman, dan siapa saja. Dan tentunya yang lebih dekat dan orang yang amanah. Artinya amanah apa bisa menjaga aib. Jadi dia akan memandikan, mungkin akan terlihat aib fisik dari jenazah yang mungkin tidak kelihatan ketika hidup. Maka yang memandikan adalah orang yang jenazah yang amanah. Dan kita memandikan mayat ini ada keutamaan. Kata Nabi SAW, siapa yang memandikan jenazah maka akan diampuni oleh Allah SWT dosanya. Ini salah satu keutamaan nih kita memandikan jenazah. Ya, coba sekarang kita angkat jenazah ini ke tempat pemandian. Yang mengangkatnya biasa saja, nggak harus ini dulu, tidak ada dalil khusus ya. Nah, kita angkat. Kepala di sini no apa? Nah, sekarang kita sampai pada tahap memandikan jenazah ya. Memandikan jenazah, kata Nabi SAW, kita disuruh untuk memandikan jenazah memulai dengan bagian kanan terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat di antara praktek yang dipraktekkan di Saudi misalnya, maka terlebih dahulu yang dilakukan adalah mandi jenazah ini sebenarnya kata sebagian para ulama sama dengan kita mandi junub. Itu semua sudah pernah mandi junub ya. Siapa yang belum pernah mandi junub ini?
Yang belum nikah belum pernah tuh. Sudah pernah ya. Tapi sudah nikah sering mandi junub dia. Maka cara mandikan mayat tidak kurang, tidak lebih seperti kita mandi junub. Bagaimana cara mandi junub? Pertama yang dibersihkan kemaluan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu mencuci tangannya, kemudian mengusap kepala ya 3 kali. Kemudian baru setelah itu berwudu ya. Berwudu, baru setelah itu mengusap kepala 3 kali dan terus mengguyur seluruh tubuh, dimulai dengan tubuh yang sebelah kanan. Jadi seperti mandi wajib atau mandi junub ya, bersihkan kemaluan, kemudian mencuci tangan, kemudian berwudu, kemudian baru membersihkan kepala dan seterusnya membersihkan seluruh tubuh, mengguyur seluruh tubuh, dimulai dengan bagian kanan, anggota tubuh yang sebelah kanan. Maka pertama misalnya kita langsung saja, misalnya ini kita memandikan. Sebelum kita mandikan tentunya kalau mayat ini ada bajunya yang harus dibuka. Ya, dibuka bajunya. Apakah dia kalau mudah ya kita buka normal, kalau enggak mungkin kalau susah bisa digunting. Kemudian tentunya dengan kita membuka baju itu sudah ada kain seperti ini ya. Kain panjang, kalau enggak nanti ya terbuka auratnya. Ya seperti ini baru kita misalnya tarik bajunya dari atas, ke celananya dari bawah misalnya. Itu ada. Nah, kalau misalnya ada kan kita bisa bisa membuka bajunya. Ya kalau bisa dibuka dengan baik, kalau enggak ya bisa kita gunting ya. Tapi dengan syarat kita melakukan itu semua dengan apa? Dengan tetap menutup aurat yang meninggal. Ya, karena kehormatan orang mukmin ketika dia meninggal sama dengan kehormatannya ketika hidup. Jadi nggak boleh kelihatan auratnya. Nah, kemudian siapa yang memandikan? Yang memandikan mayat ini orang yang paling terdekat. Suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Tapi selain itu, laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki. Perempuan harus dimandikan oleh perempuan, kecuali jenazahnya anak kecil yang belum balik. Siapa saja boleh memandikan. Tapi kalau sudah dewasa, yang memandikan adalah laki-laki. Jenazahnya laki-laki, yang memandikan laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, yang memandikan perempuan, kecuali suami istri. Boleh suami memandikan istri atau sebaliknya. Nah, termasuk anak ya. Anak ya, kalau anak yang meninggal itu anak di bawah di bawah yang belum balik, maka boleh siapa saja yang memandikan, bapaknya atau ibunya. Kalau seandainya anak itu sudah balik, maka tidak boleh. Ibu meninggal misalnya, maka anak laki-laki ikut memandikan, nggak boleh, karena dia sudah balik. Ya, maka ini yang dilakukan ya. Seperti kita bisa lihat Nabi SAW ketika putrinya meninggal, Zainab, siapa yang memandikan? Memandikan adalah Ummu Atiyah, seorang sahabiat di zaman Nabi, namanya Ummu Atiyah. Beliau nggak ikut memandikan, padahal itu putri beliau, karena Zainab sudah menikah, sudah dewasa, sudah balik ya. Maka kita mulai dengan memandikan ya, seperti tadi kita dahulu membersihkan kemaluannya. Cuman sebelum itu mungkin ya kita bisa membersihkan perutnya terlebih dahulu. Mungkin ya ada kotoran yang belum sempurna keluar, maka kita mendudukkan mayat ini dengan posisi mungkin 45 atau 90 derajat ya. Tidak sampai duduk lurus, tapi mungkin sekitar 45 atau 90 derajat ya, kita dudukkan misalnya. Kalau ini kan tidak elastis ini ya. Didudukkan, kemudian perutnya kita urut mungkin ya, sehingga keluar kotorannya. Nah, di sini yang memandikan pertama ada beberapa orang. Pertama yang berada di tengah ya,
yang nantinya dia akan bertugas membersihkan perutnya, membersihkan kemaluannya dan sebagainya. Mungkin ada di atas satu orang yang mengalirkan air, di bawah juga begitu. Minimal mungkin ada 3 orang yang memandikan mayat ini. Walaupun berdua sebenarnya cukup, ya bisa. Jadi pertama kita urut perutnya terlebih dahulu. Kalau mungkin ada kotoran, maka dia akan keluar. Kemudian setelah itu baru kita bersihkan kemaluannya. Ya, disiram, boleh disabuni. Ya, kemudian dan caranya pun ya kita boleh praktekkan ini. Ya. Ya, misalnya kita ambil basahan sekarang, saya lupa ya. Kita basahan misalnya, tarik. Nah, ini gimana kita memandikan? Pertama kali kita bersihkan dulu perutnya, kemudian apa? Tadi bersihkan perut setelah. Yang pertama kita bersihkan perutnya dulu, terus apa? Coba satu orang bantu saya di sini nyiram. Nah, ya misalnya kita urut, jadi kita urut perutnya kemudian disiram, terus disiram. Ya, siramnya yang enggak kenceng dikit, kalau bisa pakai ini. Terus menerus ya. Ya, kalau bisa lebih cepat ya, lebih bersih. Kemudian setelah itu kita mungkin setelah membersihkan ini kita sabunin misalnya. Kemudian setelah itu apa? Sudah disabunkan. Ya, kemudian kita bersihkan kemaluannya maksudnya. Kita bersihkan kemaluannya. Bisa dengan sabun ataupun daun bidara dan sebagainya. Nah, coba disabunkan. Nah, ada satu yang nyabun, satu yang nyiram supaya cepat. Ini juga ya maksudnya. Ya, harus ya minimal 3 orang berarti ya. Setelah itu ya anggap selesai, kemudian kita wudhu kan. Apa yang dibersihkan? Ya kita wudhu kan. Ya kita bersihkan apa? Tangan. Kemudian kita bersihkan ya mukanya. Begitu mungkin hidungnya. Kita keluarkan kotorannya kalau ada, dan tidak kemudian apa? Mulutnya, dan tidak harus dicukur kumisnya, enggak mesti ya, tidak ada dalil. Kemudian setelah itu apa? Membersihkan tangan sampai siku. Kemudian mengusap kepala dan telinganya. Ya, kemudian boleh nanti diakhirkan ya, basuh kaki, karena kita juga ketika mandi wajib boleh mengakhirkan membasuh kaki ya di akhir. Kemudian setelah itu adalah dengan kita memulai membersihkan dengan kepala, karena kalau kita mandi wajib juga setelah wudhu kita bersihkan kepala terlebih dahulu. Ya, kalau dalam hadis dikatakan kita membersihkannya 3 kali, ya, disiram 3 kali. Kemudian ya boleh kita mengguyur. Ya, mulai dengan anggota tubuh bagian kanan terlebih dahulu. Nah, ini kemudian kita ingin bersihkan, ini baru bagian depan, bagian atas. Kita membersihkan punggungnya, maka harus ada yang mengangkat. Nah, ini minimal 2 orang. Nah, pelan-pelan kita membersihkan punggungnya. Ya. Tetap auratnya harus tertutup. Ini baru mengguyur ya. Nah, terus diguyur dari sebelah sana. Nah, ini sarungnya kurang ini nih. Kelihatan nih. Nah, terus ya. Nah, terus ya, dan setelah itu
setelah kita guyur semua, nah bisa. Ya boleh setelah itu kita, ini baru sekali. Setelah itu boleh kita pakai sabun, ya ini boleh saja ya, kita boleh sabunkan seperti biasa. Cuman kalau bisa, ya daerah kemaluannya tadi sudah tidak kita pegang lagi karena kita sudah bersihkan tadi. Nah, jadi sabunkan semua, misalnya di sini juga boleh sekalian, maksudnya sini yang di sini menyabunkan, di situ juga, terus sambil disiram, mau dikasih sampo kepalanya atau disabunkan, ya tidak ada masalah ini. Kalau air 9 itu gimana? Wallahu alam, tidak ada dalil ya tentang itu. Jadi kita memandikan itu dengan air biasa saja, cuma nanti di akhir dianjurkan untuk memakai air bidara atau mungkin kapur barus kalau kita ya. Anda pernah lihat kan video mereka harus kali 3 dari kiri kanan tengah gitu, berjalan 3 kali. Enggak mesti, kalau yang penting kita mengikuti sunnah tadi. Ya kita mewudukan kemudian memandikan, bagaimana caranya sih enggak ada masalah. Cuman kalau harus 9 itu kan enggak ada dalil secara khusus tentang itu. Harus itu, keharusan ini yang tidak ada. Nah, setelah kita tadi ini, nah kita ya lanjut ya, tadi mungkin bersihkan irija ya. Ya sampai bersih ya biasa, kita mandikan, sabunin dan sebagainya. Nah, terus kita bilas, ini berarti bilasan yang kedua. Nah, kalau kita merasa sudah cukup, berarti sudah kita mau bilasan terakhir, berarti kita mandikannya 3 kali aja. Ya kalau memang sudah cukup 3 kali saja. Ya, bilasan terakhir kita guyur semuanya. Ya kalau bisa kita pakai ya daun bidara, dan ini sebenarnya mestinya ditumbuk terlebih dahulu ya. Ditumbuk, kemudian dimasukin ke dalam ember. Nah, itu disiram semua, itu bilasan terakhir sudah kita biarkan sehingga jenazah ini baunya adalah ya bau kapur barus tadi atau daun bidara. Nah, ini selesai kita memandikan, kemudian boleh kita ya pakai handuk untuk mengeringkan jenazah, ya boleh. Kemudian ya kalau kotorannya lagi keluar, kita bersihkan aja. Kita bersihkan. Disiram lagi aja. Enggak apa. Enggak perlu ya di tempat itu saja, enggak perlu di tempat yang lain. Ataupun misalnya ada yang naudzubillah kecelakaan misalnya. Nah, kita ya jadi angkatnya, jadi baru ditarik ya. Ya sebaiknya seperti itu. Yang mandikan jenazah sebaiknya ya pakai sarung tangan atau kain kapan itu sendiri tidak apa-apa. Kain kapan itu kita robek. Ya terus kita, ini tidak ada masalah. Boleh ya. Nah, kalau sudah selesai ya sudah ya kita bawa jenazah ini sekali lagi dengan tetap terjaga auratnya seperti itu ya. Coba dibawa. Khawatirnya auratnya, kalau dia laki-laki sama laki-laki mungkin insya Allah tidak apa-apa ya, tapi kalau perempuan enggak ya. Ini misalnya apalah di situ ya, enggak apa-apa. Nah, ke atas lagi dikit. Nah, boleh kalau ada kapas lagi.
kita akan menaruh kapas di ya, yang penting-penting aja, mungkin bisa kita menaruh kapasnya misalnya di, ya untuk menutup kemaluannya misalnya, ya. Kemudian mungkin kalau kita mau menutup ya mata atau apa, telinga, ya, ini dibolehkan. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kalau ada apa, hidung boleh, ya boleh aja, walaupun sebenarnya tidak ada anjuran secara khusus ya. Kemudian kalau ada apa, parfum, mana parfum? Ini parfum bukan? Iya, ini kan? Oh, bu, iya. Iya, pewangi, parfum. Ya, kita bisa, pertama yang dianjurkan, ini ada sunnahnya. Itu masih memberi parfum ini di tempat anggota tubuh yang sujud, ya. Apa misalnya kening, ya, kasih parfum. Kemudian kedua tangan, ya, dikasih parfum, telapak tangan maksudnya. Ini anggota sujud. Ya boleh juga ketiaknya, ya, maghobin dalam istilah, dalam bahasa Arabnya yaitu maghobin al-mayyit. Kemudian lutut, dan di bawah lutut juga, di bawah lutut, ya lipatan itu. Kemudian kaki, kita kasih kaki. Nah, kemudian kita akan mengapani mayat ini. Tarik ke sini. Ntar, tenang. Nah, kita ingin mengapani mayat ini. Nah, caranya ini juga sebenarnya sifatnya eksperimen aja ya. Yang di sebelah sini sebentar, menariknya sebelah sana, yang ini kebalikan ya. Seperti itu. Tapi itu, ini semua apa? Sebentar. Ini semua saya lupa. Ini semua tajribah ya. Tajribah itu apa? Hanya pengalaman ya. Karena tidak ada dalil khusus tentang itu. Nah, kain ini ya, sebelum kita tutup rapat, kain panjang ini bisa ditarik dari bawah ya. Jadi kita harus tetap menjaga ya aurat mayit ini. Nah, ini kain kita ini kecilan ini. Ya mestinya ini apa? Menyatu. Mungkin karena tangannya panjang banget ya, besar banget nih tangannya. Ya, ya jadi ini atau ya karena ini tidak bisa. Ya sudah, kemudian kita mengikatnya di sebelah kanan. Ini tangan kanan kan? Tangan kiri, sorry. Afwan, tangan kiri diikat dengan simpul hidup ya. Nah, ini diikat dengan simpul hidup. Coba yang mau mengikat. Nah, coba ikat dulu. Ikatnya seperti ini, simpul hidup.
Sisanya, ya, sisa di atas kita tutupkan ke kepala, sisa yang di bawah juga untuk kaki. Nah, kalau sudah selesai maka siap untuk disolatkan. Kalau jenazahnya laki-laki, maka imam berdiri sejajar dengan kepala. Kalau jenazahnya perempuan, imam berdirinya sejajar dengan perutnya, itu bagian tengah dari si mayit. Laki-laki berarti di sini. Ya, sejajar dengan kepala. Kalau jenazahnya perempuan, ya di tengah, imamnya berdiri. Makmum di belakang imam. Ya diusahakan diusahakan jumlah safnya ganjil, ya, 3 atau 5. Kemudian ya, coba kita sholat jenazah. Ya, salat jenazah terdiri dari 4 takbir, ya. Bagi kita mau praktekkan bacaannya sekaligus. Misalnya jenazahnya perempuan misalnya. Itu ganjil itu sama yang usap wanita tuh. Iya, biasa. Kalau perempuan ikut ya. Nah, kita 3 ini ya. Ya, misal seperti itu. Nah, coba kita praktekkan ya. Dan rapat. Sholat jenazah 4 takbir. Ya, takbir pertama baca Al-Fatihah, kemudian takbir kedua salawat, takbir ketiga membaca doa untuk mayit, takbir keempat kemudian langsung salam. Salam itu boleh sekali dan boleh juga 2 kali. Kemudian untuk takbir mengangkat tangan, apakah mengangkat tangan setiap takbir? Ini berbeda pendapat para ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan mengangkat tangan setiap takbir, sebagian lagi tidak, ya. Nah, coba kita praktekkan ya bacaannya. Ini contoh ya, contoh. Itu mungkin cukup ya, kita baca saja. Takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Setelah itu takbir kedua ya salawat, baca salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Dan takbir ketiga kita baca doa, Allahumma ighfir lahu kalau laki-laki, Allahumma ighfir laha kalau perempuan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi min khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan seterusnya, ya. Boleh juga bacaan lain, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kemudian Allahumma ighfir lana wa lidzakarina wa unthana wa hadirina wa ghaibina, dan bacaan banyak ya, bisa dibaca di kitab-kitab para ulama, ya, bacaan itu. Atau bacaan juga Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, dan seterusnya. Ini takbir ketiga, semuanya bacaannya doa. Karena kata Nabi, setelah takbir ketiga fa akhlisu lahu doa, maka berdoalah untuk si mayit ya pada takbir ketiga. Jadi inti dari doa itu di takbir yang ketiga. Setelah itu takbir yang keempat, kita
langsung salam. Boleh satu kali saja, dan itu mudah-mudahan lebih kuat ke kanan, atau boleh juga dua kali. Ya, sebenarnya tidak ada. Ya. Jadi doa itu intinya di takbir yang ketiga. Itu. Nah, ya, boleh salamnya ke kanan saja, boleh juga ke kanan dan ke kiri. Ya, ya kalau selesai, kalau sudah salam, kalau kita mau salamnya sekali saja sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya, tangannya dilepas. Nah, itu untuk sholat. Kemudian kita menguburkan. Kita akan membawa jenazah, mengiringi jenazah. Maka yang lebih utama dalam mengiringi jenazah adalah kita berjalan di belakang mayit. Ya. Kita mau membawa jenazah nih, kita yang mengiring itu di belakang jenazah. Boleh juga, saya menjelaskan, boleh di depan, samping kanan, samping kiri, di belakang. Tentunya yang lebih kuat kita belajaran di belakang. Ya. Dan itu disebutkan dalam Ahkamul Janaiz, ya. Dalam yang ditulis oleh Syalbani, dan juga bisa dilihat dalam kitab-kitab lainnya. Ya, sudah sholat, sudah. Adapun kebiasaan masyarakat kita setelah sholat kemudian didoakan lagi, itu sebenarnya tradisi mungkin yang sebenarnya tidak ada dalil. Ya, kalau kita mau mendoakan ya ketika sholat itulah, di takbir yang ketiga, itu waktu yang kata Nabi fa'akhlisullahu doa, maka doakan mayat itu di takbir yang ketiga. Takbir ketiga itu lama mestinya. Itu ya, setelah itu salam sudah selesai, kita angkat jenazah. Dan kemudian ya, kalau kita sudah mengangkat jenazah, kita akan memasukkan ke liang lahat itu ke dalam kubur, dan itu ada lahatnya. Ya, kita masukkan dari arah kakinya, ya, dari bawah maksudnya. Kemudian kita arahkan ke kiblat. Kemudian ketika kita memasukkan mayat ke kubur itu, ada doa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu Bismillah wa ala millati Rasulillah, atau boleh juga Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah, atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Dibaca 3 kali. Kemudian kita masukkan ke liang lahat, dan perlahan-lahan kita menutupnya. Kemudian terakhir setelah selesai dikuburkan, maka Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Istighfarlah untuk saudaramu, ya. Was'alu lahu tathbit, ya. Mintakan kepada Allah agar dia bisa menjawab. Maka di antara sunnah setelah menguburkan adalah kita mendoakan yang mayit ini. Yang berdoa sendiri-sendiri, boleh dengan angkat tangan, boleh tidak. Kita mengatakan Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira begitu. Apa mau langsung? Katanya sudah disiapin, coba. Boleh kalau ada keranda. Doa bacaan ketiga. Oh, bacaannya sir. Ya, bacaan sholat jenazah itu sir. Kalau doa yang urutkan jenazah tadi sir atau jangan? Sir juga. Ya, tidak harus dikeraskan. Bismillah wa ala millati Rasulillah, atau wa ala sunnati Rasulillah. Ya. Ya. Nah, coba silakan diangkat.
Nah, silakan diangkat. Nah, tidak ada bacaan khusus. Bismillah aja. Nah, kita yang mengikut harusnya jalannya di belakang. Belakang. Kalau kita yang angkat jenazah ini sambil baca doa Allah. Secara khusus tidak ada. Ya, secara khusus ketika mengangkat jenazah tidak ada bacaan tertentu. Ya. Nah. Ya, mungkin bisa ditaruh sini. Ya, misalnya kita masukin mayat, mungkin yang masuk kubur misalnya. Nah, kemudian di antara sunnah, kalau kita masuk area pekuburan, kita baca doa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun asallallahu lana walakum al-afiyah. Terus buka sandal. Ya, tidak boleh pakai sandal. Ya, maksudnya disunnahkan ya, dianjurkan untuk tidak memakai sandal. Kemudian kita ya turun. Nah, masukkan ya kaki, boleh kepala, tapi maksudnya dari arah kaki. Itu maksudnya. Dari ya, ini kan kepala ditaruh sini. Jadi dari arah kaki. Nah, ketika memasukkan ini, yang memasukkan, yang menerima membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya. Ya. Masuknya terserah, enggak apa-apa. Ya, kepala dulu. Ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Nah, kita hadapkan ke kiblat. Nah, ini kan menghadap kiblat dan bagian kanan itu di bawah. Bagian tubuh kita yang kanan itu di bawah, bagian kiri yang di atas. Nah, kemudian ya kita mulai untuk ya kalau memang misalnya ada mau diganjal dan atau misalnya ditutup apaan itu boleh saja ya. Bukan petinya harusnya, tapi cukup dengan kayu saja ya kalau memang kecuali kondisi tertentu insya Allah boleh. Ya kalau memang ada kondisi khusus misalnya, dan ada juga di ya di sebagian tempat misalnya tanah itu sulit ya bukan lahat dua, yang besar ini namanya kubur yang kecil ya itu yang menjorok ke kiblat itu namanya lahat. Tapi ada juga daerah-daerah yang sulit untuk bikin lahat itu, kalau dia akan jatuh tanahnya ya tidak apa-apa, kuburannya didalamkan aja ya insyaallah. Ini bikin lahat ini salah satu sunnah Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Adapun membuka tali sebenarnya wallahu alam, saya juga belum tahu sampai hari ini tentang apa kesunahannya, tapi memang biasa tradisi kita wallahu alam. Nah, dibuka talinya. Tapi wallahu alam saya sampai ini belum tahu ya tentang dalilnya ya tentang harus buka tali itu. Nah, ya mungkin seperti ini. Ya, apalagi harus buka wajah dan semuanya enggak. Ya. Nah, kalau di tradisi itu kalau udah dibuka nanti loncat-loncat tuyul, loncat-loncat. Nah, itu kan keyakinan yang sebenarnya tidak ada dasarnya. Kita bukain. Ya. Pengalaman Ustaz apa biasanya? Tidak ada ya. Kalau memang ini juga kita lihat masyarakat ya kita buka saja talinya. Kan simpulnya hidup tadi ya, menghindari ya fitnah ya. Kita sebut makanya simpulnya tadi simpul hidup ya, bukan simpul mati. Bisa ditarik, sekali tarik selesai. Kemudian Kalau buat bantalan yang bulat itu hanya teknis ya supaya jenazah tidak dia tetap menghadap kiblat. Itu boleh saja, enggak apa-apa.
Nggak mesti ya. Oh mungkin. Boleh saja kalau memang itu diperlukan secara teknis ya, supaya kuburannya kuat. Ya. Boleh. Itu sebenarnya berkaitan ya, teknis karena tidak ada dalil ya. Dalil secara khusus nggak ada. Yang jelas itu semua tujuan dikuburkan ini apa? Agar ya jenazah ini kan dimuliakan, jangan sampai nanti datang binatang buas dan sebagainya akan memangsa ini, makanya didalamkan. Ini salah satu hikmah dikuburkan. Ya. Kemudian ya dikuburkan dengan kita ini mayatnya kembali ke atas berarti. Hati-hati itu ada yang tinggal tuh. Ini ada yang tinggal tuh tali katanya. Kalau papan itu boleh mereng, boleh Enggak apa-apa, yang penting menutup ya. Itu sebenarnya semua masalah teknis semua, tidak ada anjuran secara khusus ya. Kalau karena supaya jangan jatuh langsung biasanya dikasih tikar tuh sunnah juga. Ya, memang pertama itu kita pelan-pelan ya. Untuk ya kalau perlu pertama itu dengan tangan dulu, ya dengan tangan pelan-pelan baru setelah itu ya. Dan bahkan memang ada sunnahnya untuk ya seperti apa tadi ini kan 3 kali dulu. Nah, ya. Kemudian baru apa? Diturunkan ya pelan-pelan. Karena intinya sebenarnya kita menghormati saudara kita yang meninggal ini sama dengan ketika dia masih hidup. Ya, ketika dia masih hidup kita pelan-pelan. Itu juga sudah meninggal. Ya, papan boleh saja. Itu sifatnya khusus teknis. Boleh pakai atau boleh tidak ya. Tidak ada anjuran keharusan harus begini enggak, harus miring, harus lurus enggak ada. Ya, menghadap kiblat ya. masuk video, Bre. Ya, mungkin sambil bisa tanya jawab ya. Jadi setelah dikuburkan, disunahkan itu tentang duduk atau berdiri, wallahu alam ya. Secara umum Nabi itu tetap dalam keadaan berdiri ketika menguburkan jenazah ya. Ya, sampai selesai. Nabi pernah duduk-duduk ketika itu beliau lagi menunggu orang yang sedang menggali kubur. Jadi itu waktu sebelum ya, Nabi pernah duduk-duduk karena sahabat lagi gali kubur. Kalau sekarang kan sudah digali, sudah ditimbun. Ya, sudah selesai, sudah standby ininya. Kalau belum, maka Nabi pernah. Dan ketika itu Nabi memberikan wejangan ya. Ini juga suatu hal yang mungkin ada sedikit perbedaan pendapat para ulama ya. Boleh nggak di kuburan memberikan tausiah ya? Nabi pernah melakukan itu, tapi sekali saja, yaitu ketika Nabi lagi menunggu orang lagi menggali kubur, bukan setelah menguburkan, lagi menggali kubur. Kemudian Nabi menyampaikan beberapa hal yang mengingatkan kepada kematian. Tapi kalau sudah selesai, tidak ada. Ya, sudah selesai menguburkan, kita
kita mendoakan jenazah. Ya, sendiri-sendiri kita mendoakan Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Kemudian sudah selesai kita pulang. Itu yang diajarkan, itu yang disunahkan ya. Tidak ada khususan selain itu ya. Nah, mengenai perempuan itu ditanyakan dalam hadis Ummu Atiyah, Ummu Atiyah mengatakan bahwasanya Ummu Atiyah mengatakan kami dilarang mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah, tetapi tidak dijazamkan, artinya tidak dijazamkan, tidak sampai larangannya keras. Makanya para ulama mengatakan perempuan makruh hukumnya mengikuti sampai ke kuburan. Ya, hukumnya makruh bagi perempuan mengikuti sampai ke kuburan. Ya. Ini berdasarkan hadis Ummu Atiyah tadi. Nah. Oh, tadi kan sudah kita pas membersihkan semua tadi kan sudah mengguyur semua kan, kaki sudah termasuk ke situ. Iya. Ya, itu secara umum sebenarnya sama laki dan perempuan, tapi kalau mau dikhususkan boleh saja, misalnya dibikin sarungnya dan bajunya misalnya, itu dibolehkan. Kalau sarung itu memang ada dalil, yaitu ketika Zainab putri Nabi meninggal itu Nabi memberikan sarungnya buat Zainab. Ya, ini dibolehkan. Tapi ini semua juga ya pendapat para ulama. Ya. Kalau sama dengan laki-laki gimana? Boleh. Ya, tidak ada masalah. Karena memang hukum asalnya laki-laki dan perempuan sama. Walaupun ya tentunya perempuan lebih tertutup, tentunya itu lebih baik. Ya, karena perempuan di dunia dia pakaiannya lebih banyak daripada laki-laki. Ya, makanya boleh. Ya. Masalah lepas sandal tadi apakah dari pintu masuk makam? Ya. Ya, ketika kita melepas sandal itu, ketika kita mau masuk komplek itu apa? Pemakaman, kita lepas sandalnya, itu lebih utama. Kalau lokasinya Dan baca doa. Kecuali menyusahkan kita, ya boleh. Dengan hukumnya sunnah ya. Enggak, tidak ada, nggak mungkin dia balas lagi kan? Dia kan sudah meninggal. Cuman kan tentunya kita sebaik-baiknya berlemah lembut, baik kepada yang masih hidup atau yang sudah meninggal, sama. Kita memperlukan saudara kita yang masih hidup dan sudah meninggal sama, dengan lemah lembut. Nah, boleh. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu, artinya ya Allah, ampunilah dia dan berilah ketetapan kepada dia, ketetapan hati kepada dia. Ya boleh kita bacakan itu. Apa boleh? Ya, dibolehkan. yang keranda itu Ustaz, keranda yang diberikan warna hijau dan diberikan tulisan kalintang atau tauhid gitu. Itu ya keranda dikasih tutup ya. Kalau dikasih tutup sih mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau harus ada tulisan-tulisan Arab itu, misalnya kalimat tauhid misalnya, itu sebaiknya tidak ya, karena kalimat tauhid ya, atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan, kalau innalillah itu kan bacaan dari, itu tulisan Al-Qur'an ya, itu Al-Qur'an. Sebaiknya bukan ditaruh di situ. Maka boleh tutup ya, sebaiknya penutup itu dengan yang polos saja, tidak ada tulisan. Ya. Nah, itu hanya kebiasaan, ya. Tidak ada tidak ada tuntunan ya. Secara khusus itu tidak ada. Memberi batas ya. Kalau itu memang dibutuhkan sebagai penanda, mudah-mudahan tidak apa-apa.
hanya pakai sebagai penanda saja, mungkin dari kayu. Ya, di atas ini kepalanya, ini kakinya. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Ya. Nah, nama itu sebenarnya dilarang. Ya. Menulis kuburan itu sebenarnya dilarang. Menulis itu ada larangan Nabi. Jangan kuburan itu disemen, jangan ditulis, jangan tingginya lebih dari 1 jengkal. Itu tidak boleh. Nah, kalau mau ditinggikan misalnya, ya 1 jengkal saja. Kalau sekarang di Pekanbaru Ustaz, kuburan itu kalau yang makam itu dikasih papan kan? Di sampingnya. Ya, di segi 4 kan papan itu. Insya Allah kalau tidak terlalu tinggi, insya Allah tidak apa-apa. Dan tujuannya supaya tanahnya tidak kemana-mana, insya Allah tidak apa-apa. Ya, kan supaya tanahnya itu nggak turun. Jadi boleh diberikan dispensasi 1 jengkal. Ya, 1 jengkal boleh kita inikan tanahnya. Larangan menginjak. Ya, khawatirnya kadang terjadi fitnah enggak kira-kira. Ya, itu aja. Memang sulit, ya. Tapi yang bisa kita lakukan itu yang kita lakukan. Iya, larangannya sangat jelas dan Nabi tidak boleh kita menginjak atau duduk-duduk. Duduk-duduk ini kuburan misalnya duduk-duduk di atasnya atau menginjaknya. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Nah, memayungkan jenazah sebenarnya tidak ada dalil. Yang dipayungkan justru yang orang yang lagi kepanasan. Jenazah ini kan sudah tidak merasa panas lagi dia. Mungkin yang kerja ini ya, perlu dipayungin ya. Ya. Awas nak. Ya, seperti itu kan fattakullah mustata'tum untuk bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Artinya berusaha untuk menghindari, tapi kalau nggak bisa, ya kita bukan sengaja. Ya, kita nggak tahu misalnya atau gimana, nggak ada niat, tapi ternyata yang diinjak adalah kuburan misalnya. Istighfar kepada Allah. Ustaz kembali kepada makaman. Kemarin makaman tetangga pada maghrib malam hari. Apakah ada larangannya? Waktu terlarang untuk Ya, waktu terlarang makaman jenazah. yang disebutkan ya ketika habis sholat subuh, habis sholat asar dan habis ketika matahari pas di atas ya, pas zawal. Tapi tentunya ini semua ya kalau memang kita bisa mengulur sedikit ya, seperti tadi asar mungkin agak diulur sedikit ya, enggak langsung. Walaupun sebenarnya larangan ini juga disebutkan oleh para ulama tidak mutlak haram tapi dimakruhkan. Adapun menguburkan di malam hari ini juga para ulama mengatakan itu hukumnya makruh kalau memang itu menyusahkan ya. Tapi kalau memang ini bisa dilakukan dan karena memang ini mau disegerakan, insya Allah tidak apa-apa ya, pada malam hari. Hah? Ya, karena dikhawatirkan pada malam hari itu ya tidak sempurna. Makanya memang ada dalil, tapi para ulama tidak mengatakan tidak sampai haram enggak ya untuk menguburkan pada malam hari. Karena pernah para sahabat itu menguburkan seorang sahabat yang meninggal pada malam hari dan tidak diberitahukan kepada Nabi. Ya. Ya, makanya insya Allah kalau memang itu dibutuhkan, insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, ya nggak usah malam. Jadi kalau misalnya wafatnya ba'da asar bisa ditunda besok. Tidak mesti.
Karena memang lebih utama itu kata Nabi asri'u bil janazah, bersegera untuk menyelenggarakan jenazah itu salah satu sunnah, disegerakan. Ya kalau bisa tidak apa-apa, insya Allah. Kalau memang bisa sempurna ya malam itu, dan memang itu pernah terjadi di zaman Nabi, tidak apa-apa, insya Allah. Jadi dikhawatirkan itu karena dikhawatirkan tidak sempurna kalau malam dikerjakan, ya, tidak ada penerangan dan sebagainya. Habis zuhur. Ini dibawa dulu orang meninggal tadi. Habis sholat zuhur baru. Apa itu sunnah? Tidak apa-apa, enggak. Mungkin untuk mendapatkan agar bisa yang menyalakan itu banyak. Ya, biasanya kalau sholat zuhur atau sholat Jumat biasanya ya. Walaupun pagi meninggal itu jam 7 meninggal. Ya. Keluarga lengkap. Tentunya yang lebih utama itu kan bersegera. Cuman kalau misalnya nggak ada yang menyolatkan atau sedikit misalnya, ya kalau diulur dalam waktu yang tidak lama, mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi tentunya yang lebih disunahkan menyegerakan. Sudah selesai, sudah disolatkan, dikuburkan. Di mana-mana sering walaupun subuh meninggal, nah habis zuhur. Nanti nguburnya habis zuhur. Ya mudah-mudahan kalau tidak lama, gitu kan, tinggal waktunya, insya Allah tidak apa-apa. Berapa kali disolatkan jenazah itu? Sebenarnya tidak ada anjuran ya, ya disolatkan itu sekali saja. Dibawa ke sini tinggal karena pernah dapati itu misalnya dia wafatnya dekat rumahnya ada masjid. Dia kemudian disolatkan pertama di masjid. Boleh. Ya, kalau misalnya Biasa dia ngaji gitu. ya ibu-ibu misalnya menyolatkan jenazah itu di rumah, nanti di masjid bapak-bapaknya saja misalnya, insya Allah tidak apa-apa. Ya, disolatkan beberapa kali. Gimana tuh kalau seorang Ya, dibolehkan oleh sebagian para ulama menyolatkan di kuburan. Ya, itu dimaksud ya, dengan sholat ghaib. Ya, ketika kita misalnya nih baru datang, nih baru selesai dikuburkan, belum sempat saya nyalakan. Anda bisa menghadap ke kiblat, sholat ya sendiri atau berjamaah pun boleh, insya Allah. Ya, ya ketika itu Anda datang di kuburan, Anda menyalakan di situ. Ya. Adapun walaupun tadi kita katakan ini dalilnya apa, Nabi kan seperti tadi kita sebutkan ada sahabat yang meninggal atau sahabat yang meninggal yang dia kerjanya membersihkan masjid ya. Kemudian dikuburkan pada malam hari. Kemudian Nabi bertanya besoknya, kemana si fulan atau fulana yang biasa membersihkan masjid? Oh, sudah meninggal Rasul. Kapan dikuburkan? Tadi malam, kami tidak membangunkan anda. Kata Nabi, mana kuburannya? Nabi datang kemudian menyolatkan. Maka dari hadis ini ya para ulama membolehkan ya ketika kita terlambat salat ya, dan itu baru ya. Dan ya memang ada berbagai macam perkataan para ulama, ada yang boleh 1 hari tenggang, 2 hari, 3 hari. Tapi tentunya yang lebih utama ya yang baru. Ya kalau sudah ya kita doakan saja. Karena inti dari salat juga adalah doa. Yang Anda baca ketika salat jenazah apa? Doa. Dan kita mendoakan kapan saja sebenarnya. Itu yang perlu diingat. Dan sholat jenazah itu kan hukumnya fardu kifayah. Sudah dilakukan, sudah dilakukan oleh sebagian, sudah gugur kewajiban. Nah itu. Ya itu sholat ghaib memang berbeda pendapat para ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan ya boleh ya sholat ghaib walaupun jenazahnya misalnya kita di Bengkulu ini jenazahnya di Jakarta misalnya ada yang meninggal. Sebagian ulama ya misalnya ulama Syafi'iyah mengatakan ya kalau meninggal itu orang-orang yang ulama besar, orang yang tokoh yang ini maka boleh disolatkan ghaibkan di sini sedangkan mereka meninggal di sana. Ini pendapat ya sebagian para ulama. Sebagian lagi mengatakan tidak, karena Nabi sendiri sholat ghaib itu yang bersama-sama tadi itu cuma sekali ketika Raja Najasyi itu yang meninggal, tidak ada yang menyolatkan beliau. Kemudian Nabi menyolatkan.
Raja Najasyi meninggal, beliau di Ethiopia sekarang, ya, Habasyah, Ethiopia. Nabi di Madinah. Beda, jauh jaraknya. Tapi nggak ada yang menyolatkan beliau karena ya rakyatnya semuanya Nasrani. Beliau sudah masuk Islam, beriman kepada Nabi. Beliau meninggal, maka Nabi panggil seluruh sahabat hari ini. Ya, tentunya ini wahyu. Hari ini ya telah meninggal saudara kita di Habasyah, mari kita sholatkan, kata Nabi. Ini salah satu dalil dari para ulama yang mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan sholat gaib kecuali memang jenazah tersebut tidak disolatkan. Tapi terus terang ini persoalan khilaf, ya, khilaf para ulama yang ya sebagian lagi mengatakan boleh disolat gaibkan. Apalagi kalau yang meninggal itu tokoh misalnya para ulama, maka dibolehkan ya untuk menyolatkan ya, walaupun kita katakan Nabi tidak melakukan itu ya, kecuali pada Raja Najasyi tadi atau dengan wanita sahabiah atau sahabat yang meninggal ketika malam tadi, yang dia adalah biasanya membersihkan masjid. Nah, itu di antara dalilnya. Jadi ini persoalan khilafiyah, kita harus melapang dada. Boleh kita mau pilih pendapat yang mana, dan ya kita bisa melihat di sini, bisa menyesuaikan keadaan kita di sini. Kalau kita mau ikut dan tidak terjadi fitnah misalnya, tidak ikut tidak apa-apa. Tapi kalau bisa terjadi fitnah, mungkin tidak apa-apa ikut ya. Sebenarnya inti dari sholat itu adalah mendoakan, itu yang paling penting ya. Kita tidak sholatkan pun sekarang misalnya terlambat datang misalnya tadi keluarga, tapi kan kita mendoakan terus, itu yang paling penting. Ini yang perlu dipahamkan ya. Wallahualam ya, tidak ada kita dengar wallahualam tentang larangan itu. Tapi yang jelas tentunya ketika kita mengiringi jenazah ya tentunya dengan khidmat, artinya tidak mungkin pula kita bercanda atau berbicara, karena mestinya kita mengambil pelajaran. Ini orang meninggal kan, mestinya kita lebih banyak diam ya, karena Nabi juga dan para sahabat biasanya diam mereka. Bagaimana dengan yang kabur itu? Mereka mengkiaskan dengan Rasulullah memanjangkan. Kalau dikiaskan dengan itu tentunya tidak pas ya, karena itu khusus ya, kepada Nabi SAW. Tidak ada sahabat yang melakukan itu. Tapi lebih kepada itu adalah budaya ya. Kebiasaan saja, habis dikuburkan terus dikasih kembang, dikasih air dan sebagainya, itu kebiasaan saja. Tidak mesti dilakukan ya. Dan kalau misalnya ada i'tiqad, keyakinan, sebenarnya nggak boleh dilakukan. Tapi kalau misalnya menyiram itu supaya tanahnya lebih kuat, lebih padat, itu insya Allah tidak apa-apa. Itu tidak ada masalah. Air mawar biasanya. Ya makanya kalau ada kebiasaan atau ada bukan kebiasaan, ada keyakinan, maka itu nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar tadi sifatnya teknis, ya supaya ini tanahnya lebih kuat dan sebagainya, insya Allah tidak ada masalah. Ya. Saya pernah melihat ketika jenazah dimandikan, warga tuh dibimbing untuk mengucapkan tahlilan untuk mengiringi pemandiannya. Ini juga ya tidak ada aturan itu, tidak ada landasannya, tidak pernah kita dengar itu. Ya, ketika memandikan sudah selesai. Dan Nabi ketika putri beliau meninggal, Zainab, tidak ada Nabi menyuruh Ummu Atiyah dan yang bersama beliau ketika itu memandikan Zainab untuk melantunkan tahlil dan sebagainya, tidak ada. Ya. Nah itu yang kita sebutkan tadi ya, bahwasanya Nabi pernah bukan ceramah ya, memberikan mau'izah pelajarannya, tapi itu terjadi sekali ya. Yaitu ketika Nabi datang, kemudian sahabat belum menggali kubur. Nabi akhirnya duduk ya, kemudian Nabi berbicara tentang kematian ya. Itu saja. Itu pun terjadi sebelum sebelum dikuburkan ya, mengisi waktu menjelang kuburan selesai. Adapun setelah itu tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi ceramah di kuburannya. Wallahualam, kalau seandainya ada yang mengambil dalil dari tadi, mungkin wallahualam
mungkin boleh kita katakan boleh saja, tapi yang lebih kuat tentunya setelah kita menguburkan kita mendoakan dan setelah itu pulang. Tidak ada ceramah khusus ya setelah menguburkan ya. Kalau pembacaan talqin setelah penguburan, kalau nanti ditanyakan malaikat marabut. Itu tidak ada ya, talqin itu sudah tadi kita sebutkan, laqinu mautakum la ilaha illallah itu ketika sakarat. Ya, bukan ketika sudah meninggal. Ketika dia sakarat dan kan dia masih mendengar itu dan bermanfaat bagi dia. Tapi kalau seandainya sudah meninggal, Anda mau talqinkan, dia tidak dengar lagi. Dan tidak ada ya faedahnya. Dan tidak ada dalil ya. Jadi yang dimaksud hadis Nabi tadi adalah laqinu mautakum la ilaha illallah, itu adalah talqinkan saudara Anda la ilaha illallah itu kapan? Mautakum itu maksudnya orang yang menjelang meninggal. Bukan yang sudah meninggal. Yang menjelang meninggal ya kita talqinkan la ilaha illallah ke telinganya. Bukan setelah meninggal kemudian sudah meninggalkan kuburan nih misalnya baca la ilaha illallah fulan misalnya. Kalau kamu ditanya malaikat tuh siapa? Man rabbuka? Jawab Allah gitu. Itu enggak ya. Ya itu tidak ada dalil ya. Nah. Meninggal tapi biasanya enggak ditemukan, apa disalatkan? Ya itu mungkin salah satu yang disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya jasadnya tidak ditemukan atau hanyut ya, atau tenggelam di laut naudzubillah misalnya, itu disyariatkan untuk disolatkan ya, salat ghaib ya, itu salah satu disyariatkannya salat ghaib ya. Nah, wallahu a'lam. Malam-malam 3 hari biasa di masyarakat. Ini juga tidak ada secara khusus dalilnya. Setelah kita pulang dari ini menguburkan, kita datang ke rumah orang yang meninggal, tapi tujuannya adalah untuk memberi takziah namanya. Takziah itu apa? Menghibur orang yang apa? Ahli musibah istilahnya, ahli waris, untuk dia sabar ya, agar dia bisa menerima kenyataan. Kalau kita punya uang misalnya, kita kasih uang, bawakan makanan, itu saja. Tidak ada dalil berkumpul-kumpul, bahkan itu dilarang berkumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal, kemudian apalagi makan-makan di situ, tidak ada dalil tentang itu ya. Apalagi sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Ini semua adalah kebiasaan yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Nabi SAW ya. Jadi masyarakatnya kita nanti Ustaz, anaknya Ya. meninggal 3 hari. Ya. Kita takziah. Kita tidak mengikuti ya. Tapi kita setelah ini saudara kita baru meninggal, kita datang ke rumahnya, bawain makanan, Bu, Pak, ya mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dari ini, mudah-mudahan Anda bisa bersabar. Ini sedikit bantuan dari saya, sudah selesai pulang. Begitulah. Ya. Keluarga anak gitu. Jadi anak yang mengadakan itu. Enggak boleh. Tidak ada takziah malam. Ya enggak ada, tidak boleh. Ya kalau kita misalnya yang terjadi pada diri kita, ya sampaikan kepada masyarakat ya. Yang kalau mau takziah ke rumah silakan ya. Tapi tidak ada istilah kumpul-kumpul. Tidak ada istilah 1 hari 3 hari atau tabligh musibah atau dibikin pula tenda dan sebagainya, itu tidak ada. Kami tidak melayani. Sampaikan aja seperti itu. Ya. Ya sampaikan. Kami tidak melakukan itu, Pak ya. Kalau mau datang ke rumah silakan ya. Tapi kalau untuk makan-makan atau tabligh musibah itu sebenarnya tidak dianjurkan ya. Nah, Allahu ta'ala alam. Nah, mungkin kita cukupkan dulu ya. Tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, tadi sudah kita simak bersama tata cara penyelenggaraan jenazah dari sejak memandikan, mengafankan, menyolatkan dan menguburkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah, ini Ustadz kita ambil dokumentasi dulu.